Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini, apa yang di layar Anda adalah tanaman kelapa sawit yang kayak tidak diurus. Bener. Ini kayak tidak diurus. Tapi ini emang sengaja dibikin begini karena apa? Satu, ini kan eh, lagi Indonesia ini kan menghadapi musim panas ya, musim panas yang disebut itu apa ya, El Nino, El Nino ya katanya, El Nino. Ya, ini masih teka-teki. Masih teka-teki kenapa? Jadi ada hubungannya dengan kelapa sawit. Nah, tentunya pasti banyak petani-petani sawit yang kebingungan nanti kalau tidak ada suplai apa namanya air, gimana kelapa sawit saya itu kan. Kalau disiram kan tidak mungkin karena jadi ada komentar itu yang sahabat kita ya, sahabat kita ya, katanya siramin biar lembab. Nah, itu membutuhkan tenaga yang banyak. Nah, jadi sengaja dibikin kayak gini, dibikin banyak kayak semak ini ya, itu supaya tanah itu tidak kehilangan unsur airnya di tanah, tidak langsung hilang ya dengan menguap, itu tidak. Jadi ada pelembabnya lah, istilahnya begitu. Oke, di layar Anda ini adalah sawit umur tahun tanam 2007-2008 ya. Dan di tanah gambut. Bisa dilihat di sini adalah tanah gambut. Nah, jadi musim panas ini sangat bermanfaat ya bagi sawit di tanah gambut tentunya ya. Karena apa? Tanah gambut ketika sudah surut itu pasti akan menjadi pupuk yang sangat luar biasa bagi sawitnya. Makanya jangan heran kalau di tanah gambut atau tanah mineral yang setengah gambut itu sawitnya sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Dari sini sudah paham ya. Jadi tidak ada yang diobrolkan tentang sawit-sawit harus gini pakai ini, tidak. Kita ngobrol santai, kita berbagi inspirasi dan berbagi pengalaman. Jadi ada yang berkomentar juga menanggapi sebuah komentar sahabat kita ini, gimana ya, komentarnya berisi katanya seolah-olah sudah menjadi pakar kelapa sawit, padahal tidak ada yang namanya itu pakar ini itu hanya istilah ya, hanya istilah. Intinya kita membuat video ini untuk menginspirasi dan berinspirasi gitu loh. Jadi berkarya di dunia digital. Oke, udah paham ya. Nah, ini adalah kelapa sawit yang buahnya itu sangat istimewa, bagi saya istimewa ini. Jadi kita tidak perlu ke jauh-jauh untuk bekerja ya, mencari pekerjaan itu tidak jauh-jauh, kita jauh-jauh ke luar negeri atau kemana. Contohnya kayak ke Malaysia, itu tidak perlu, kita perlunya hanya di Indonesia saja. Indonesia pun juga banyak kok kelapa sawit, dan dia peraturan-peraturan yang enak itu banyak juga. Tidak harus ini potong pelepah ini dimarahin, tidak, nggak nggak semuanya, nggak semuanya begitu. Nah, saya perlihatkan ini semaknya kayak gini loh, semaknya sangat semak sekali. Nah, dan buahnya bahkan di sini tuh, nah saya zoom ya, saya zoom, ini buahnya sampai digantung loh. Nah, digantung. Di Indonesia pun kayak gini. Nah, sebenarnya ini kesalahan siapa? Untuk kesalahan itu adalah dari pemanennya. Kenapa kok pelepahnya diturunkan belum masak? Nah, belum masak kenapa diturunkan itu? Ini akan berimbas ke berat janjang atau BCR ya. Pasti akan berkurang BCR-nya, dan kualitas minyak CPO-nya pasti akan turun juga. Itu alasan sebab kenapa pelepah belum waktunya dibuang tapi sudah dibuang.
Oke, semoga ini uh, adalah ilmu yang diambil di video ini ya. Satu lagi. Jadi begini, untuk susah itu muncul dari kita sendiri. Kesusahan apapun itu muncul dari kita sendiri. Jika kita pikirannya positif dan berjalan ke positif, pasti hasilnya akan positif. Tapi kalau kita sudah beranggapan dengan negatif, ya pasti akan negatif. Jadi kehidupan itu sebenarnya dari kitanya sendiri. Ya. Bukannya ini pasrah, enggak. Cuman ya semuanya tergantung kita sendiri. Nah, untuk masalah kesuksesan itu juga tergantung dengan kita sendiri. Jika kamu mau melakukan orang lain yang tidak lakukan, pasti ada hasilnya dan lebih hasilnya itu loh. Jadi melebihi orang yang tidak melakukan. Oke, semoga di sini menginspirasi bagi petani-petani sawit, dan petani sawit itu jangan sampai mengeluh ya, jangan sampai mengeluh sawit saya kurang apa dan harus dipupuk apa Pak. Ini jangan. Kita dibikin simpel aja, ya sudah, pupuk apa adanya. Kalau bisa pupuknya jangan sampai 100% itu kimia, itu jangan, saran saya. Jadi harus diimbangi antara kimia dan organik, kita harus berimbang. Supaya apa? Tanah kita itu tidak tandus dan tidak mati. Oke, udah paham ya? Ini cara yang sangat jitu untuk melembabkan tanah. Jadi biarkan gulma-gulma yang itu, biarkan hidup. Yang penting di piringannya ini loh, piringannya ini bersih. Nah, jadi kita bisa memupuknya itu di samping-samping piringannya ini. Oke. Tapi kalau gulmanya tidak dikondisikan, apa pupuknya akan maksimal? Pasti akan maksimal. Dan satu lagi untuk musim kemarau ini, kebanyakan itu orang-orang pada ini ya, takut untuk memupuk. Kalau saya ya enggak. Bahkan saya pupuk pun biasa, seperti biasa. Dengan syarat ya, pupuknya itu yang tidak mudah larut. Yang bagus itu sebenarnya ya, kalau di kelapa sawit ingin buahnya mantap-mantap itu pakai kohe kambing itu. Nah, kohe kambing sama kohe ayam petelur. Wow, mantap itu. Karena apa? Di sana bisa memancing ini, mikroorganisme. Nah, itu. Jadi bisa memancing, jadi tanah itu akan hidup terus. Oke, semoga ini bermanfaat. Hanya itu yang saya bagikan. Tidak ada yang dibagikan istimewa, tidak ada, cuma obrolan biasa dan berbagi pengalaman apa yang saya alami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sehat, salam petani cerdas luar biasa. Oke.